Selamat siang, Joce. Yang Pak, Apa tadi full anak-anak agama? 9B full Pak. 9B full. Alhamdulillah. Baru 15 anak. Kita akan menunggu sampai 11.50. 11.50 aja. Kita sampai jam 12.55. Oke. Kurang lebih 60 menit. Silakan para pengurus kelas hubungi teman-temannya yang belum join sampai 11.50. Ini baru 27. 27 dari 75. Ini anggota DPR mana nih? 8B, 18 Marvel, astaga, PDIP. Mau jadi anggota DPR Marvel? Udah kampanye aja dia. Ya, sudah 48 anak. 2 menit lagi kita akan begin. Terima kasih yang sudah menyalakan kamera. Tadi sebelumnya adalah saya masuk di kelas 7 ya. Mungkin masih fresh. Jadi hampir 100% menyalakan kamera. Ini kelas 9, kelas terakhir di tingkat SMP. Baru kurang lebih 10 anak ya yang menyalakan kamera tanpa diminta oleh Bapak Ibu guru. Ya, mungkin ini akan menjadi pembahasan di kemudian hari karena dari awal perjanjiannya adalah menyalakan kamera. Masih ada beberapa yang malu-malu sepertinya ya untuk menyalakan kamera. Oke, 11.50 sudah 58 anak. Baik. Kita memulai tradisi selalu men-screenshot di 5 menit awal sebagai bukti tanda kehadiran anak-anak yang sudah terbukti join di Zoom. Oke, silakan halaman 1 menyalakan kamera. Saya itu sampai 3, langsung saya screenshot. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya kirim dulu ke para pengurus kelas 9 ya.
Jadi nanti kalau ada apa namanya, oh saya ikut Pak. Nah, kita lihat aja di situ ada apa enggak. Kemudian halaman 2. Oke. Wah, nih hampir semuanya sebagian besar langsung nyalakan kamera nih. Halaman 2 hanya satu anak ya yang tidak menyalakan kamera. Hebat sekali ya. Nanti bisa dilihat, minta sama para pengurus kelas ini saya bagikan, disimpan di situ bukti nanti kalau misalkan ada yang bertanya. Oh, ada yang nggak support. Oke. Ya, bila memang nggak support mau bagaimana lagi ya, karena kondisi situasi PJJ seperti ini. Oke, baik. Sudah 3 halaman. Oke, selamat siang. Kita berjumpa lagi dalam informatika kelas 9. Hari ini kita akan membahas mengenai fitur lanjut browser. Ya, mungkin dari beberapa anak-anak ada yang sudah berinisiatif mungkin mencari di YouTube mengenai materi atau mencari silabus ya di Google, itu lumayan ada informasi. Bagi yang jago browsing bisa mendapatkan. Oh iya, kemarin itu kelas 8 itu saya infokan ada beberapa yang tidak ikut, kemudian merasa ikut gitu. Nah, akhirnya saya tanyakan di yang tadi saya screenshot itu ada nggak namanya. Kalau ada berarti saya akan merubah menjadi hadir. Ternyata nggak ada. Kemudian Bapak Ibu guru itu menggunakan Zoom Pro ya. Jadi anak-anak tidak bisa berkelit atau memberikan alasan saya ikut, karena Bapak Ibu memakai Zoom Pro itu ada yang namanya meeting attendance ya. Jadi bisa dibuka kehadiran anak-anak mulai masuk join jam berapa sampai nanti selesainya jam berapa. Jadi ada durasinya. Di situ akan terlihat misalkan nih 9A 24 Valencia gitu. Urutan nanti 9A semua, 9B semua. Nah, di situ sudah membuktikan apakah anak-anak itu ikut atau tidak ya. Jadi saya mempunyai 2 bukti, yaitu screenshot ini serta nanti apa namanya, printan ya, printan apa sih, list ya, list dari Zoom Pro itu yang bisa dirubah menjadi Excel. Jadi bentuk filenya itu CSV. CSV juga sebenarnya udah bentuk Excel, cuma belum rapi, masih berantakan. Oke, ini ada yang apa ini, keluar masuk Zoom. Oh ya, ya kendalanya memang seperti ini ya, karena banyak yang memakai internet, WiFi, apalagi bila se-RT atau sekitaran rumah anak-anak sekalian itu mereknya sama. Misalnya mereknya A, rata-rata pakai A semua, itu berat ya, karena dari satu sumber ya kan dibagi ke beberapa rumah, itu berat karena sumber apa providernya sama. Sementara kalau misalkan dari satu RT itu atau wilayah itu beda-beda provider, misalnya ada merek A, merek B, merek C, itu kemungkinan untuk berat tipis ya, karena beda merek ya, beda kabel lah biar gampang ya, beda kabel itu kemungkinan tipis untuk sinyalnya susah. Oke, baik, hari ini saya sudah sebenarnya udah 2 hari apa 3 hari lebih saya sudah pesan online ya. Saya terpaksa pesan online. Ini seperti ini wujudnya, nanti barang siapa anak-anak yang sudah order sama Pak Beli ya, saya ini terpaksa order online karena saya harus baca-baca dulu karena memang ini adalah buku baru yang
memang saya baru buka ya. Jadi materi informatika ini kalian adalah angkatan yang pertama sekali. Ya, pertama sekali mempelajari informatika ini. Kemudian ada sedikit apa ya? Ganjalan ya, waktu kelas 7 itu bukunya anak-anak yang sekarang kelas 9 ini adalah dari PGRI waktu itu kan, penerbit Andi. Nah, yang kelas 7 mulai yang dari kelas 8 sekarang kelas 8 tuh bukunya sudah Erlangga ya. Jadi mohon maaf bila ada di antara kalian yang punya adik kelas 7 ya, bukunya agak beda dengan yang waktu kamu kelas 7 ya, karena yang kelas 7 sekarang penerbitnya Erlangga. Jadi mungkin ada beberapa materi yang sama ya mungkin, tapi ya kalau memang terpaksanya nggak mau beli ya nanti bisa minta apa screenshot ya, nanti saya fotokan supaya tidak usah beli lagi ya, karena situasi kondisi saat ini kan memang agak sulit ya kalau kita apa beli double ya, walaupun beda penerbit ya, tapi secara apa silabus KIKD itu sama sebenarnya ya begitu. Oke. Kemarin sudah kita mulai yaitu membuat tugas mengenai fitur lanjut browser. Kurang lebihnya seperti ini ya. Di kelas 7 kamu telah mempelajari berbagai aplikasi internet dan cara memanfaatkan internet sebagai alat komunikasi dan sumber informasi. Internet dapat diakses dengan menggunakan browser. Kamu telah belajar cara memanfaatkan browser untuk mengakses website tertentu dan menemukan informasi yang dibutuhkan dengan memanfaatkan mesin pencari. Saya yakin di antara kalian yang rajin apa namanya bermedsos ria itu sudah bisa ya secara apa alami bisa memanfaatkan browser secara positif ya. Jadi jangan yang negatif, yang positif aja. Apalagi kita selalu menjalani PJJ ya. Oke, lanjut ya. Browser sebagai perangkat lunak memiliki berbagai fitur lanjut yang jika diketahui, kamu dapat memanfaatkannya untuk menjelajahi internet dengan lebih mudah dan nyaman. Beberapa fitur akan sangat membantu pengguna dalam mengelola pencarian informasi di internet. Oleh karena itu, pada subbab ini akan dijelaskan berbagai fitur lanjut internet yang akan membantu kamu ketika berselancar di internet. Fitur lanjut untuk melakukan pencarian, ini yang pertama ya. Ketika melakukan pencarian informasi di internet, hal yang muncul di pikiran kamu pastilah pencarian menggunakan mesin pencari Google atau sejenisnya. Biasanya kamu akan menampilkan halaman mesin mencari Google, kemudian memasukkan kata kunci yang sesuai. Untuk mempermudah pengguna melakukan pencarian, browser Google Chrome telah dilengkapi berbagai fitur pencarian yang dapat dimanfaatkan pengguna dan membuat langkah pencarian informasi menjadi lebih singkat dan cepat. Fitur pencarian browser tersebut terintegrasi dengan mesin pencari Google. Berikut akan dijelaskan beberapa fitur pencarian browser yang dapat kamu manfaatkan. Yang pertama, A. Menggunakan Omnibox. Omnibox adalah bagian dari jendela Chrome yang digunakan untuk menginput atau menampilkan alamat website situs web di browser Chrome. Omnibox juga digunakan untuk melakukan pencarian. Coba saya kasih lihat ya. Omnibox itu kayak apa sih? Oke.
Oke, saya coba share screen. Ya, udah kelihatan ya. Jadi yang namanya Omnibox itu adalah yang ini. Ini adalah Omnibox. Ya. Nih, saya itemin. Nah, ini. Nah, ya. Ini yang search Google, nih namanya Omnibox. Oke. Next. Yang B, melakukan pencarian cepat. Ya. Yang B, melakukan pencarian cepat. Kemudian yang C, melakukan pencarian di website tertentu. Oke, kita uji coba aja ya, biar enak ya. Coba kita ketik misalkan melakukan perhitungan ya. Coba 125 dikali 124. 125 kali. Enter. Oke, ya. Ini contoh melakukan pencarian menggunakan Omnibox ya, ini contoh. Kemudian misalkan ini konversi mata uang ya. 5 juta rupiah. Coba. 5 juta rupiah. Taiwan dollar. Ya, ini yang muncul akan seperti ini. Oke, itu melalui Omnibox ya. Kemudian kita coba yang B, melakukan pencarian melakukan pencarian cepat ya. Penjelasannya adalah ketika menjelajahi internet dan membaca tulisan atau artikel di halaman tertentu, kamu mungkin tidak memahami istilah yang ada ya di halaman web tersebut atau ingin mencari informasi lebih banyak tentang arti kata tertentu. Jika demikian, kamu dapat melakukan pencarian cepat di Google menggunakan istilah tersebut sebagai kata kunci pencarian. Ya, misalkan apa ini? Healthy nih ya, tentang healthy ya, tentang kesehatan. Bener nggak tuh, salah ya? THY, THY. Nah, healthy diet. Nah, ini contoh pencarian. Jadi diketik langsung katanya healthy diet. Ya. Kemudian ada lagi melakukan pencarian di website tertentu. Ya. Di sini kita lihat adalah dictionary.com. Ini mengenai bahasa Inggris ya. Dictionary.com. Ya, ini adalah dictionary.com. Kok munculnya not ini, not safety ya, not secure ya.
Oh, dictionary. Oh, salah. Kurang O. Oke, sekarang kita ingin mencari kata tertentu, misalnya confidence. Confidence. Oke, ya, akan muncul seperti ini. Dia akan muncul alamat pencarian yang digunakan. Ya, ini, browse dictionary.com, browse confidence. Ya, akan muncul seperti ini. Oke, baik, kemudian udah sampai halaman 8 ini ya. Oke. Baik. Itu hanya penjelasan sedikit ya. Jadi kira-kira nanti kalau bukunya sudah datang sampai dengan tadi itu halaman 8 ya, itu sudah sampai di situ. Oke, ini sudah 75, berarti 74 anak, satu tidak hadir ya. Oke, sekarang kita coba kasih lihat video biar pada melihat ke video sepertinya ada yang mengerjakan tugas lain ini ya. Oke, saya coba kasih video. Diperhatikan saja ya, saya hari ini tidak memberikan tugas. Sudah tersedia. Nah, baik. Pertama, kita akan membahas bab 1, yaitu fitur lanjut browser. Ya. Dan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu pertama, mengenal, memahami, dan menggunakan fitur browser untuk pencarian cepat. Kedua, mengatur browser untuk dapat melakukan pencarian di website yang dipilih. Ketiga, melakukan pengaturan history dan memanfaatkannya ketika menjelajahi internet. Keempat, menggunakan fitur incognito mode ketika menjelajahi internet. Baik, di sini ada penjelasan mengenai browser ya. Apa itu browser? Browser adalah media penjelajah. Secara garis besar, browser yaitu alat penjelajah halaman, situs website internet, sebuah program atau aplikasi pembaca kode-kode HTML atau Hypertext Markup Language menjadi sebuah halaman web. Web browser atau peramban web dapat mengidentifikasi sumber informasi dengan pengidentifikasian sumber seragam, yaitu berapa halaman website, video, gambar, atau jenis konten lainnya. Ada banyak browser yang dapat digunakan, diantaranya ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge atau Chromium, Microsoft Internet Explorer, dan ada Apple Safari, dan juga masih banyak lain-lainnya ya. Namun yang kita kenal ini atau yang terbesar yang ada di dunia ini ada 6 ya yang biasa digunakan. Namun di Indonesia sendiri biasanya kita banyak menggunakan Google Chrome ya, karena fitur-fiturnya yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, kapan Chrome diluncurkan? Chrome adalah salah satu produk dari perusahaan Google. Diluncurkan pada tanggal 2 September tahun 2008 ya. Nah, ini tolong diingat tanggal diluncurkannya
Chrome ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan pertama, fitur lanjut browser. Nah, di sini ada gambar tampilan awal dari Google Chrome ya. Nah, ini di sebelah juga ada logonya ya. Biasa kalian lihat. Yang pertama ada fitur lanjutan untuk melakukan pencarian. Namanya Omnibox. Omnibox adalah bagian dari jendela Chrome yang digunakan untuk memasukkan atau menampilkan alamat website. Kemudian kedua ada pencarian cepat. Nah, pencarian cepat ini ketika menjelajahi internet dan membaca tulisan atau artikel di halaman web tertentu, mungkin kalian tidak memahami istilah yang ada di halaman web tersebut. Maka kalian dapat melakukan pencarian cepat dengan menggunakan kata kunci tersebut. Nah, sekarang Bapak akan memberikan contohnya. Ya, ini adalah tampilan awal dari Google Chrome. Mungkin kalian sudah familiar ya, sudah sering melihat tampilan awal ini. Bisa kalian lihat di PC, laptop, maupun di HP ya. Nah, di sini ada fitur-fitur apa saja. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit ya. Yang dari ujung sebelah kiri itu di sini ya, tanda panah ke kiri yaitu back. Back ini fungsinya untuk kembali ke halaman sebelumnya ketika kalian sudah menjelajahi sebuah situs. Nah, sebelahnya tanda panah ke kanan itu adalah untuk forward atau kembali ke halaman yang sudah kalian jelajahi. Kemudian sebelahnya lagi ada reload atau refresh. Nah, ini untuk merefresh halaman yang rusak atau halaman yang kurang lengkap ya. Bisa diklik, nah nanti merefresh kembali. Ketika merefresh sebuah halaman, nanti di sini akan berubah menjadi tanda silang, yaitu tandanya atau artinya stop ya. Kalian bisa memberhentikan ketika kalian sedang refresh. Nah, kemudian di sini ada namanya minimize. Minimize itu menyimpan sementara halaman atau jendela Google Chrome. Nah, nanti bisa dibuka kembali ya. Kemudian sebelahnya ada restore down ya. Ini mengubah ukuran sebuah jendela atau halaman dari Google Chrome ini. Ini contohnya ya. Kalian bisa memperkecil dan juga ada maximize untuk memperbesarnya kembali. Dan sebelahnya itu ada close ya. Ini untuk menutup sebuah jendela atau halaman Google Chrome. Nah, yang tadi Bapak sudah sebutkan, di mana Omnibox? Nah, di sini adalah Omnibox. Nah, ini yang Bapak tunjukkan dengan kursor. Ini namanya Omnibox ya. Kotak atau kolom untuk mencari sebuah alamat situs. Bisa di sini ataupun di sini. Nah, ini sama aja namanya Omnibox ya. Nah, ini tanda bintang ini untuk apa? Ini untuk menyimpan sebuah alamat situs ketika kalian dirasa alamat situs ini penting, kalian bisa menandai dengan mengklik tanda bintang ini ya, seperti itu. Nah, sekarang Bapak beri contoh, Bapak ketik .com ya. Ini adalah sebuah situs berita. Nah, ketika Omnibox ini diisi dengan situs yang kalian ingin kunjungi, maka di sini akan menampilkan sebuah situs yang kalian ketikkan di Omnibox. Nah, sekarang Bapak coba klik salah satu berita yang ada di sini.
Nah, ini beritanya mengenai Olimpiade Tokyo ya yang sedang berlangsung. Nah, misalkan kalian sedang baca artikel ini ya atau tulisan dari berita ini, ada kata atau istilah yang tidak kalian mengerti. Contoh apa ya? Contoh, nah ini kata merevisi. Nah, di sini kalian bisa menggunakan fitur pencarian cepat ya dengan cara bagaimana? Nah, biasanya kan kalau kalian tidak tidak mengerti kata revisi, kalian langsung ngetik di Omnibox arti kata revisi. Nah, itu tidak usah dilakukan lagi karena bisa menggunakan fitur pencarian cepat dengan cara blok kata atau istilah yang kalian tidak mengerti. Contoh ini revisi, kita blok. Kemudian klik kanan, langsung search Google for merevisi. Ya, kita klik. Nah, nanti di sini langsung muncul tab baru atau jendela baru. Nah, di sini ada arti dari kata revisi. Nah, coba kita klik ya di sini. Arti kata revisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, merevisi artinya di sini memperbaiki atau memperbarui ya. Nah, ini langsung pencarian cepat. Omnibox ini juga bisa dipakai di sini. Nah, ini namanya Omnibox juga ini namanya Omnibox di sebuah situs website ya. Kalau ini kan Omnibox untuk Google Chrome. Nah, jika kalian ingin menambah tab baru, kalian bisa mengklik tanda plus atau tanda tambah di sini. Nah, ini akan muncul tab baru ya. Kalian mau pakai 4 tab, tinggal klik lagi ya, seperti ini. Nah, selain Omnibox dan juga peluncuran cepat dari kata atau istilah yang tidak kalian mengerti, Omnibox ini bisa juga dapat digunakan untuk melakukan perhitungan, menentukan nilai tukar mata uang atau konversi satuan pengukuran, menampilkan rumus-rumus matematika, dan sebagainya ya. Di sini Bapak akan memberikan contoh, misalkan 25 dikali 25. Hasilnya tinggal kalian enter. Nah, di sini langsung keluar hasilnya 625 ya. Di sini. Atau juga bisa kalian misalkan 5 juta rupiah berapa dolar Amerika ya. Tinggal di sini tulis 5 juta berapa? 06 ya. Rupiah tuh ya ke misalkan Amerika dolar, tinggal enter. Nah, di sini langsung ada hasilnya sekitar 345,41 United States dollar ya. Nah, untuk 5 juta ini hasilnya segitu. Nah, itu bisa mau mencari rumus matematika ya juga bisa. Jadi tinggal klik di Omnibox ya, bisa di sini ataupun di atas ini ya. Nah, ini namanya Omnibox. Seperti itu. Baik, kita ke materi selanjutnya. Yang kedua yaitu mengatur history penelusuran. History adalah fitur dari Chrome yang merekam segala aktivitas yang dilakukan, termasuk semua halaman web yang dikunjungi.
Menampilkan history. Browser akan merekam semua aktivitas yang dilakukan penggunanya di history. Hal ini akan memudahkan jika pengguna ingin mengunjungi kembali halaman-halaman web yang pernah dikunjungi. Ya. Nah, di sebelah ada gambar tampilan untuk history. Ya. Kemudian yang B, ada cara menghapus history. Menghapus history, penelusuran juga perlu dilakukan jika kalian menjelajahi internet menggunakan PC atau laptop atau HP orang lain. Ya. Hal ini diperlukan untuk menjaga privasi atau kerahasiaan terhadap situs apa saja yang kalian kunjungi. Nah, ini contohnya. Ini kan Bapak sudah coba membuka beberapa situs. Kalian ketika ingin membuka history bisa ke pojok kanan atas di titik 3 ini, diklik, ya, klik kiri. Kemudian ada tulisan history. Nah, di sini akan muncul atau bisa langsung diklik. Ya, diklik di history. Nah, ini tampilan yang tadi Bapak sudah buka situs-situsnya. Nah, kemudian bagaimana cara menghapusnya? Di sini ada drop down ya atau kotak ini, tinggal kalian centang aja yang mau kalian hapus. Misalkan ini 4 ya. Kita akan menghapus 4 alamat situs ini, yaitu dengan tombol delete. Tinggal remove. Nah, sudah hilang ya. Kalau ini semuanya tinggal dicentang semua. Ya. Itu gampang ya kalau untuk mengatur history atau menghapusnya juga ya. Nah, misalkan kalian tidak ingin lama-lama klik tanda panah ini, bisa dengan menggunakan shortcut dengan CTRL plus H di keyboard ya. CTRL pencet, kemudian H pencet. Nah, ini langsung keluar historinya seperti itu. Kemudian selanjutnya yang C, mengaktifkan incognito mode. Apa itu incognito mode? Yaitu untuk mengatur agar penelusuran tidak direkam history. Dapat dilakukan dengan mengaktifkan incognito mode. Dengan begitu, maka semua penjelajahan internet yang dilakukan di jendela tersebut tidak akan direkam di history ya. Nah, ini adalah logo dari incognito mode ya. Biasanya kacamata bertopi. Nah, ini Bapak akan bercontoh caranya. Tinggal di sini klik pojok kanan atas ya. Tinggal cari new incognito window ya. Tinggal klik. Nah, di sini ada tulisannya ya, bahasa Inggris. Kalau kalian pengaturan bahasa Indonesia, di sini nanti juga bahasa Indonesia. Nah, di sini tinggal kalian klik. Contohnya resep jagung. Nah, di sini muncul ya, sama saja, hanya bedanya tampilannya itu tampilan jendelanya berwarna hitam. Nah, di sini berwarna hitam ya, dan di sini ada lambang incognito. Nah, ini tandanya apapun alamat situs yang kalian buka tidak akan terekam di history ya, tidak akan terekam di history. Dan di sini juga kalian bisa lihat tidak ada
kata history ya. Jadi tidak akan terekam. Nah, bagaimana Pak cara kembali seperti semulanya? Tinggal kalian klik ini lagi, ya, close incognito. Nah, kembali seperti semula, ya, gampang. Kalau mau langsung pakai shortcutnya lewat keyboard, kalian bisa tekan Ctrl Shift plus N. Ya, ini Bapak kasih contoh. Ctrl Shift N. Nah, ini langsung ke incognito mode. Ya, kalian bisa langsung klik di sini. Misalkan kalian mau cari apa, malu pakai HP temen biar tidak direkam di history, pakai ini ya. Misalkan kalian mau cari apa ya, build Kagura contoh. Nah, di sini nanti ada, misalkan kalian nggak mau nih ketahuan sama temen, kalian buka situs ini. Nah, nanti di PC atau di HP teman kalian tidak akan terekam, ya, seperti itu. Nah, nanti langsung klik ini lagi, close, seperti itu. Oke, baik, pada pertemuan kali ini mungkin sampai di sini dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas atau melanjutkan setelah ini, ya. Kalian nanti misalkan bukunya sudah diambil bisa baca-baca lagi. Kita berhenti di halaman 11 ya. Nah, jika ada pertanyaan silakan tulis pertanyaan di kolom komentar Google Classroom atau di grup WhatsApp juga boleh. Nah, nanti ada poin keaktifan bagi yang mengajukan pertanyaan ya. Baik, segitu saja untuk kesempatan pada pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih yang sudah tetap stay tune di sini. Ini ternyata kita kurang 2 ya. Ini kita harusnya 75 ya. 75 sama saya 76, ini baru 74, berarti yang tidak hadir 2 orang. Oke, kita masih ada waktu kurang lebih 20 menitan. Baik. Saya ingin meminta review ya. Setelah tadi menonton, apa yang anak-anak tonton itu apa ya. Jadi supaya tidak fokus barangkali ya, tadi ada yang melakukan hal-hal lain. Saya minta pertama kali yang selalu on kamera 9C01 Calvin Andreas Makmur. Apa saja yang tadi kamu tonton di video, silakan diungkapkan. Silakan Calvin. Ya, Pak. Ya. Apa saja yang tadi kamu tonton di video, silakan kamu rangkai dengan kata-kata. Tadi kalau kita misalkan kalau misalkan ada kata-kata yang sulit kita mengerti, kita bisa mencarinya dengan penerjemah. Oh, yang tadi saya jelasin ya. Oke. Iya, Pak. Ada lagi, Calvin? Itu aja. Udah itu saja. Oke. Ya. Berarti Calvin mau bagi-bagi nih. Oke. Sekarang saya ke halaman 3 ya. Ingin membuktikan apakah anaknya masih stay atau menghilang. Yang paling bawah sekali, kanan bawah, halaman 3. Oh, ganti lagi. Oke, ganti lagi ternyata 9C21 Kalista.
Ada? 9C21 Kalista? Dipersilakan. Halo, Kalista. Tunggu sampai 1 menit ya. Siapa tahu sedang ke toilet. Ini apa? Kemarin heboh itu pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi Pak Guru bilang ada yang dipanggil tapi tidak ada respon. Saya ingin coba membuktikan apakah benar. Biasanya yang Ya, kamera. Pak. Oh ya ini dia. Oke, akhirnya dia hadir. Tolong saya. Oke, baik. Tadi kamu nonton videonya kan? Halo. Hilanglah. Halo, Pak. Ya, tadi kamu nonton videonya kan? Atau yang tadi Seberapa jam, Pak? seberapa zong? Nah, seberapa zong? Atau yang tadi saya jelasin di awal, yang kamu tangkep apa kira-kira? Kayak tadi si Calvin bilang pencarian cepat pakai dictionary.com tadi. Kalau kamu apa yang kamu sempat tangkap dari penjelasan saya atau dari video tadi? Silakan. Masih yang ecek-ecek tadi itu. Ecek-ecek. Halo, Kalista. Ingin menyampaikan sesuatu? Dipersilakan. Bingung ya? Nggak nyangka ya saya nanya ke belakang ya. Oke, saya ganti halaman 2. Sepertinya Kalista agak kebingungan. Saya cek 9 tadi CC terus ya. Sekarang saya cek 9B. Ya, 9B nih. Hadir nggak nih ya? 9B 16 Kevin. Apakah anaknya masih Iya, kenapa Pak? bagus? Saya minta kamu memberikan beberapa patah kata dari video tadi yang kamu tonton atau yang tadi saya sempat sedikit memberikan penjelasan seperti tadi contohnya si Calvin Makmur. Coba silakan Kevin. Saya nggak tahu Pak. Nah kan bener kan? Lah tadi kamu kemana aja? Astaga naga. Tidur apa kemana nih si Kevin? Wah langsung hilang dia. Waduh, langsung. Ini saya mau tanya-tanya nih langsung 69 nih, langsung 68 nih, pada kabur nih. Melarikan diri, escaping. Oke, 9B. Saya nggak melarikan diri Pak, sama saya. Ya terus tadi ngapain aja nonton video tidur? Apa nggak ngeliatin? Apa nggak itu? Nggak memperhatikan lah ya. Nggak fokus Pak. Waduh, mikirin apa nggak fokus? Kan ini jamnya saya juga nggak ngasih tugas hari ini. Aduh, ntar kamu nggak ada yang nyantol. Aduh, oke, ini calon anggota DPR kita nih. 9B18 nih, apakah masih ada di situ nih? 9B18. Halo, ya Pak, ya Pak. Oke, ini dia calon anggota DPR periode 2025 nih ya. Saya pertanyaan masih sama, apa yang tadi kamu tangkap dari apa yang ada di video tadi atau yang tadi saya sedikit kasih penjelasan? Silakan. Waduh, ini sama aja. Halo, Marvel, masih ada di situ?
Iya, Pak. Ya, apa pendapatnya apa? Setelah kamu nonton video tadi, apa setelah mendengarkan penjelasan tadi sedikit dari saya apa? Tadi nonton Nggak tahu, nggak? Pak. Hah, nggak tahu Nggak juga? tahu, Pak. Masya Allah. Masa yang nonton si Calvin doang nih? Waduh. Don't be embarrassed dong. Don't be embarrassed. Gimana sih? Aduh. Ada 9C tadi sudah itu ya. Sudah satu anak, sekarang 9A satu lagi ya, biar adil ya. 9C tadi udah Calvin. 9A belum ya? 9A 2 anak berarti ya. 9A 2 anak. Coba nih saya cek anaknya masih ada nggak nih ya. 9A 20 Rivaldo Budiman. Apakah ada Rivaldo Budiman? Ini jumlah langsung turun ya, langsung jadi 68 ya, pada kabur nih. 9A 20 apakah masih ada di situ? Halo, Rivaldo Budiman. Ini di halaman 3 ya, halaman 3. Saya coba cek. Kata Bapak Ibu Guru biasanya yang belakang-belakang itu kamera off, kemudian anaknya biasanya entah kemana ya. Ini saya ingin membuktikan belum ada respon nih. Mana tadi? Hilang malah ya. Mana tadi? Rivaldonya malah hilang. Ya, Rivaldonya hilang nih. Oke, terus cari lagi ya. 9A lagi, coba cek dulu 9A lagi, cek. 9A yang cewek, coba ya, yang cewek. 9A. Coba. 9A nomor 2, Aurelia G. Aurelia Garnet Irawan, apakah ada? Aurelia Garnet Irawan. Wah, sepertinya dia pakai chat. Apa ini? Juriko. Terus apa? Mana? Kok nggak ada? Hilang ya? Hilang juga. Apa? Itu tadi si Garnet tadi mana? Aurelia 9A nomor 2. Hilang ya? Ya, izin toilet ya, Pak. Iya. Izin, silakan. Oke. Udah ke toilet belum? Oh, baru mau berangkat. Oke. 9A, gantinya si Aurelia ya. Dia menghilang tuh dia. Coba kita tanya. Ini masih ada nih, tapi dia nggak mau ngomong nih. Ini ada nih. Ada di tempat nggak nih Aurelia nih? Kayaknya ininya aja apa? Zoom-nya aja, orangnya nggak ada. Oke. Cari lagi 9A. Saya cari belakang ya. 9A 08. Velita Aurelia. Masih ada di situ? Halo, Velita Aurelia. Ya, sepertinya dia tidak ada, ya tidak respon. Berarti terbukti ini kemarin Bapak Ibu sempat bilang tidak ada respon yang bagian belakang, halaman 3 ya, terutama. Halaman 3 dan kameranya off. Ya, ini sudah saya buktikan memang tidak ada. Oke, sekarang saya coba tanyakan kepada yang hadir dengan kamera nyala. Ya, Juriko sudah kembali. Silakan Juriko. Apa yang tadi kamu tangkap dari penayangan video tadi? Silakan. Kalau ada yang izin toilet. Ya, silakan. Apa?
apa ya? Nah. Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang ditangkap. Masya Allah. Nggak ada yang diingat. Ada. Apa? Ada. Apa? Nah, tapi apa ya? Ayo. Tahu, Pak. Yang simpel-simpel aja tadi, yang mungkin di awal-awal video simpel-simpel, kan ada tuh simpel-simpel. Yang tadi saya nggak jelasin di awal-awal, ada tuh tadi simpel. Bentar, Pak. Nah, lagi nyari linknya, saya belum share linknya loh. Kalau nyari di link lama nanti, saya belum share linknya di GC, nanti saya share sih. Habis ini selesai sebagai bahan, karena kan bukunya belum ada. Lupa Pak, ya itu dia permasalahannya, itu dia ya, lupa Pak. Nah itu. Nah, jadi untuk kelas 789 itu saya usahakan sebisa mungkin saya mencari video yang sesuai dengan buku teks yang kita pakai ya. Jadi nanti ibaratnya seandainya ingin menonton itu mungkin nanti akan saya upload hasil Zoom hari ini ya. Jadi nanti bisa dilihat, atau mencari-cari di YouTube, sementara kan bukunya belum ada nih ya kan, masih menunggu pengiriman, maka saya mencarikan video-video yang mendekati ya, yang mendekati dengan buku teks yang kita pegang. Kebetulan tadi kita sudah dapat dari kemarin-kemarin, saya usahakan supaya ada materi, karena memang jujur ya, terus terang aja, kalau nggak ada buku ya, minimal buku teks atau buku digital tuh kita agak kerepotan ya, karena kita nggak ada pegangan dasar untuk kita membahas materi ya. Oke, yang terakhir tadi adalah kita sampai pada yang tadi dijelasin di itu ya, di video ya, itu tadi adalah saya tadi cuma sampai melakukan pencarian cepat ya, kemudian yang kedua itu kan tadi yang pertama fitur lanjut untuk melakukan pencarian ya, itu ada A, B, C ya. ABC itu adalah A, menggunakan Omnibox ya, itu 1.A. Terus 1.B, melakukan pencarian cepat. Kemudian yang 1.C itu melakukan pencarian di website tertentu ya. Yang tertentu itu tadi seperti yang si Calvin bilang, apa, dictionary.com tadi itu ya, apa, website tertentu. Kemudian tadi dari video itu sudah masuk ke nomor 2 ya. Nomor 2 itu adalah mengatur histori penelusuran. Itu ada yang 2A, yaitu adalah menampilkan histori ya. Tadi sudah ada kan menampilkan histori, coba sini. Menampilkan histori. Ya, di sini tadi diterangkan itu diklik 3 ya. Kemudian dipilih apa namanya, dipilih history ya. Nah, ini udah kelihatan di sini history ya. Kemudian yang 2.B itu adalah menghapus history ya. Menghapus history itu pakai cara di sini ada naik clear browsing data ya, clear browsing data ya, di sini ada. Oke, nah ini clear browsing data ya, seperti itu 2.B. Kemudian terakhir adalah 2.C, mengaktifkan incognito mode ya, mengaktifkan incognito mode, tinggal klik 3 titik ini paling kanan, lalu masuk ke
ketutupan ya. Nah, ini ketutupan nih. Ketutupan apa? Zoom nih. New incognito window ya. Atau Control Shift N juga bisa ya. Tinggal diklik. Nah, muncul seperti ini. Ini namanya incognito window ya. Itu yang hari ini kita pelajari atau kita bahas ya. Kemudian saya dapat menangkap ternyata benar apa yang disampaikan oleh narasumber kemarin itu. Sebaiknya sih memang setiap pertemuan PJJ itu ada tugas ya, karena terbukti suruh nonton video pun terus suruh mereview pun nggak nggak apa ya, nggak ada yang nangkep ya. Tadi cuman si Calvin aja tuh nangkep ya. Jadi apa yang disampaikan oleh narasumber itu benar. Coba aja Bapak Ibu cek halaman belakang ya. Itu biasanya kan memang kumpulan yang tidak menyalakan kamera ya. Kalau kita sebagai host tuh pasti tahu ya, halaman belakang itu memang dikelompokkan untuk yang tidak menyalakan kamera. Nah, itu biasanya antara dia itu aktif ya, aktif itu dalam arti ada di situ tetap stay tune ya, atau dia mengerjakan kegiatan lain. Nah, itu terbukti tadi kan, ya kan, terbukti kan. Nah, dari pengalaman ini ya, saya jadi yakin oleh narasumber yang kemarin didatangkan itu kebetulan memang dia dari apa, penulis Erlangga ya, kebetulan dia ibaratnya apa sih ya, kepalanya penulis lah ya. Jadi penulis yang mau nulis buku tuh harus lewat dia dulu di Erlangga itu baru bisa membuat atau menulis buku ya. Jadi saya akan membuat tugas ya setiap kali kita berjumpa ya, karena dari pengalaman hari ini terlihat tidak fokus ya, anak-anak tidak fokus. Sementara terus terang aja nanti kita materi lumayan banyak ya, karena selain menghabiskan materi kelas 9 ya, itu kurang lebih ada 6 bab kelas 9 itu 6 bab. Kita akan flashback ke materi kelas 8 ya, sebagai apa, tantangan menghadapi US ya. Moga-moga sih kita bisa tatap muka, harapannya Desember, tapi di apa itu kemarin CNBC itu bilang Indonesia adalah negara terakhir yang akan bisa melawan pandemi ini ya. Itu kurang lebih 2025 apa kalau nggak salah, 5 tahun atau 6 tahun lagi ya itu. Tapi saya harapkan sih ya, andaikan kita seluruhnya apa patuh ya, itu bisa Desember tuh udah bisa selesai, Januari kita bisa tatap muka ya. Karena jujur saja saya juga dan kamu juga baru ya lihat buku ini ya, sama lagi saya udah kebetulan beli sendiri. Baru buka juga materinya seperti ini ya. Jadi mau nggak mau ya itu tadi, supaya ada apa namanya, komunikasi dua arah. Pertemuan yang berikut akan saya berikan tugas ya. Jadi sepertinya anak-anak kelas 9 ini mungkin karena jam terakhir ya, jadi nggak fokus. Karena kalau sudah saya infokan misalkan siapkan buku tulis, alat tulis, itu biasanya langsung pada membuat ya. Kemarin itu coba saya lihat, kemarin itu terakhir itu kayaknya udah lumayan banyak ya yang mengumpulkan tugas ya. Kita lihat. Saya lihat Google Classroom. Nah, dari tugas pertama ya itu hanya 3 anak yang tidak mengumpulkan ya. Berarti anak kelas 9 sekarang lebih suka dengan tugas ya. Nah, pasti mengumpulkan. Nah, ini nama anaknya nggak usah disebut ya.
sekedar informasi aja, merata ya. 9A 1 anak, 9B 1 anak, 9C 1 anak. Jadi terwakili ya. Seperti murid Yesus dari 12 rasul ada 1 yang berkhianat ya, seperti itu ya. Kebetulan ini 1 semua ya. Ya, jadi terbukti. Nah, oleh sebab itu semoga nanti kita bisa lebih aktif. Oh, ini baru nongol nih si Vito nih, senyum. Kayaknya habis mandi nih ya. Si Vito nih tau-tau nongol di halaman 1 nih. Ya. Baru nyalain kamera dia. Udah mandi, udah cukuran kayaknya nih ya. Ini si Vito Venegan ya, 9B nih. Baru nongol. Tadi saya hitung-hitung ya, nih, yang nyalain kamera 9A cuma 1 loh. Kebanyakan yang nyalain tuh anak 9C. Ada 5 pada 7 tadi. Rata-rata 9C yang nyalain kamera ladies semua lagi ya. Saya bingung juga ini kenapa ladies semua ya. 9B seperti biasa yang sering menyalakan kamera ya sudah menjadi buah bibir orangnya, anaknya ya tertentu ya, itu aja ya, sudah pada tahu lah ya. Nah kemudian ini gara-gara si Vito nih saya jadi nggak konsen nih ya. Oke, kemudian karena kita ini udah akhir bulan Juli loh ya, akhir bulan Juli mungkin nanti dadakan bisa terjadi ulangan harian ya, karena tinggal bulan 8, 9, 10 ya kan. 8, 9 kan mungkin PTS ya kan. Tengah semester ya kan. Mesti ada ulangan harian sekali, lalu pertengahan tengah semester ya kan. Nah, itu kita semoga bisa cepat ambil buku ya kan, seperti tadi di video bilang, sepertinya kondisinya sama ya dengan kita, sekolah kita ya. Kemudian juga tadi di akhir-akhir dia bilang suruh memberikan pertanyaan ya, mirip ya, tapi hari ini tidak ya, karena kita sudah melaksanakan pertemuan sebelumnya. Mungkin pertemuan berikutnya dan seterusnya sepertinya lebih baik ada tugas ya. Itu sepertinya lebih menarik sehingga tidak ada yang dipanggil menghilang ya, atau tiba-tiba jumlah partisipannya tiba-tiba melorot gitu ya. Langsung pada auto escape ya. Oh, ini ada nih baterai habis lisensia ya, silakan. Baterai habis. Kalau HP itu baterai saya pasti nyalain terus ya, HP saya nggak pernah mati loh, saya nyalain terus HP. Tapi kalau udah malam ya di silent ya, karena mau tidur kan. Jadi HP saya jarang mati, dicas pun tetap nyala HP saya ya, kebetulan. Jadi untuk jaga-jaga ya, apalagi PJJ Bapak Ibu harus standby, Sabtu Minggu juga standby ya. Oke, nah sampai sini apakah ada pertanyaan, pesan-pesan? Silakan. Sepertinya kita waktu itu agak lupa ya mengenai awal-awal perkenalan ya, karena saya langsung ngegas. Target saya harus tercapai, target kita ya harus 6 bab itu bisa selesai, syukur-syukur bisa semester ini bisa 4 bab atau 5 bab ya, semoga-moga bisa cepat selesai. Karena mengejar materi untuk nanti semester 2 itu flashback kelas 7, kelas 8. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Dipersilakan. Masih ada waktu, kurang lebih 1 menit. Siapa ini? Ya, izin. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih, selamat siang. Sudah 12.55, sesuai schedule ya, 12.55. Sampai jumpa nanti minggu depan, itu kita dapat hari
1 jam ya itu ya. Hari Selasa ya, hari Selasa jamnya jam ngantuk juga itu. Jam 11.45 ya, cuma 1 jam saja. Kemungkinan akan ada tugas karena supaya ada komunikasi 2 arah. Bagi anak-anak yang kemarin nggak sempat order buku ya, secara Google Form kemarin melalui Pak Beli, semoga masih bisa pesan karena bukunya juga belum datang ya. Segera pesan. Jadi nanti pada saat pembagian tidak ada nanti anak-anak yang Pak, saya belum ada buku Pak, jadi nggak bikin tugas ya. Saya tidak tidak toleransi lah ya, tidak toleransi karena ini sudah hampir akhir bulan ya. Mumpung masih ada kesempatan, kalau ada yang mau beli buku silahkan hubungi Pak Beli segera karena belum diantar oleh penerbit. Siapa tahu nanti masih bisa order, jadi nanti datang langsung bisa diterimakan ke anak-anak sekalian. Oke. Saya cukupkan sampai sini. Kalau nggak ada pertanyaan, bila ada pertanyaan silakan ke WA di grup grup angkatan ya, Simban ABC. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Kasih Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Ada suara tadi dicari kagak ada ya. Oke, ya. Makasih Pak. Ya, Calvin, ya. Jadi kok makan, Pak? Pak. Makan, Jadi kok makan? Pak. Ya, makan. Makan, Pak. Ya, makan, ayo. Tadi kamu makan. Ya, saya akhiri ya. Oke. Itu pada langsung Ayo, Pak. mati ini. Warteg, Pak. Berarti tadi ada ini. Warteg, Pak. Hah? Warteg. 20 menit selesai itu warteg. Ayo, Pak, ke warteg, Pak. Nggak berani saya ke warteg. Saya masak sendiri aja. Oke, selamat siang ya. Sampai jumpa lagi ya. Ya. Ya.